Saya lagi di hotel, Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah, saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda, usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa, Dek? Boleh curhat, Ustaz? Oh, boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustaz, kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa dosamu, Dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul, Ustaz. Besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya, Ustaz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya jengkel, saya pukul juga. Lalu, ya cerita-cerita, nanti saya kaget. Waktu saya gali-gali masa lalunya, dia bilang apa, Ustaz? Salah seorang sahabat bernama Uqasyah, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Kata Nabi, kapan? Saat itu perang. Anda naik onta, saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya, saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah, ini Nabi lagi sakit masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah Umar bin Khattab. Uqasyah, kalau kau ingin melakukan kisah pembalasan, saya yang kau cambuk. Jangan kau sakiti Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham niat baikmu. Tapi dosa, nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung. Duduk kau Umar. Duduk Umar. Maju Uqasyah, ditahan lagi oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku, jika tanganmu ingin betul nyambuk, diriku kau cambuk. Jangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau, duduk Abu Bakar. Maju, makin maju Uqasyah dengan cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Hussein. Wahai Uqasyah, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah, jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah, maka cambuklah kami cucunya. Sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong, jangan kakek kami kau sakiti. Nabi meneteskan air mata dan berkata, cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan untuk. Duduk engkau, duduklah. Hasan Hussein. Semakin mendekat Uqasyah, dia angkat cambuknya. Begitu dekat, dia buang cambuknya, lalu dia peluk Nabi. Sahabat semua heran, apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk Nabi, sekarang kau peluk sambil menangis. Dengar jawaban Uqasyah. Dia lalu berkata, ya Rasulullah, maafkan saya. Tadi itu saya hanya bohong. Tadi itu cerita saya cuma karang-karang. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Ingin rasanya tubuhku yang hina ini memeluk badan Rasulullah sebelum kita berpisah. Kalaupun kelak nanti kita berpisah, di akhirat tentu kita berbeda tempat. Ya Rasulullah, rindu rasanya kulit saya ini menyentuh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak, lihatlah ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tepat hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, berangkat Rasulullah. Hebohlah Mekah, berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku tebas batang lehernya. Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya.
Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehermu. Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan bersabda dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati, Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dihormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustaz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah, harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya, kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol berjaya Islam di sana. Kerajaan Islam berjaya di Spanyol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam. Di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak-anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho. Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita. Rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan. Yang datang pengajian ini orang-orang tua kan? Usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita mampu. Tapi ketika taklim-taklim seperti ini, kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat. Nih, fakta. Suatu ketika, saya senang Pak, bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja. Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon.
Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustaz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustaz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustaz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah. Ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya Pak. Ada di Dumai sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba, bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus.